Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Publik, apa kabar? Semoga puasa berjalan dengan lancar. Pemirsa sering gak memperhatikan di setiap undangan pernikahan itu ada ayat yang berbicara tentang sakinah. Kita pun sering mendoakan teman yang baru saja menikah dengan ucapan semoga menjadi keluarga sakinah. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksudkan dengan keluarga sakinah atau panjangnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah seringkali dipahami dengan cara di mana keluarga itu tidak mengalami konflik karena ada pihak yang pada umumnya perempuan untuk terus dituntut mengalah. Sakinah juga sering dipahami hanya dengan cara melihat sebuah keluarga yang kebutuhan fisiknya sandang pangan papan terpenuhi dengan baik, meskipun mungkin kebutuhan non-fisiknya tidak terpenuhi dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana sesungguhnya sakinah menurut Al-Quran. Tentu saja ayat tentang sakinah juga mawaddah warahmah, satu ayat ini turun di sebuah zaman pada abad 7 Masehi di Jazirah Arabia. Pada waktu itu tidak hanya di Jazirah Arabia tetapi juga di tempat lain ada satu tradisi yang memandang perempuan sebagai hartanya laki-laki. Lahir sebagai harta ayah, nikah sebagai harta suami, dan suami meninggal, kemudian istri diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Dalam situasi seperti ini, maka perempuan dituntut secara sosial untuk tunduk mutlak pada suami sebagai pemiliknya. Oleh karena itu, sakinah atau sebuah keluarga dianggap menenangkan kalau suami sebagai pemilik istri itu tenang pula jiwanya karena seluruh kebutuhan baik fisik maupun non-fisik dipenuhi oleh istri. Bagaimanakah dengan sakinah atau ketenangan jiwa istri? Maka itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting karena tugas istri adalah membuat suami tenang jiwanya. Al-Quran menegaskan bahwa perempuan bukanlah harta laki-laki karena perempuan juga adalah manusia. Dalam Al-Hujurat ayat 13 Al-Quran menegaskan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan juga manusia seperti laki-laki dan juga menegaskan bahwa nilai manusia tidak tergantung oleh jenis kelamin, suku, bangsa, melainkan oleh ketakwaan. Ketakwaan ini pemirsa yang menjadi tujuan dari puasa sesungguhnya berkaitan erat dengan status dan amanah melekat manusia yang tidak boleh gugur atau tidak akan gugur karena perkawinan, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan hanyalah hamba Allah yang mengemban mandat sebagai khalifah fil ard untuk mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk Allah. Status dan amanah melekat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek penuh dalam sistem kehidupan
Tidak seorang pun boleh diperlakukan sebagai subjek sekunder, apalagi objek, termasuk dalam perkawinan. Status dan amanah melekat ini juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk intelektual karena punya akal dan makhluk spiritual karena punya hati nurani. Cara pandang seperti ini tentu saja akan mengubah cara pandang atas perkawinan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi dasar dari konsep keluarga sakinah, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Ayat ini menegaskan bahwa dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan supaya kalian tenang jiwanya ilaiha pada pasangan, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda bagi orang yang berfikir. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa. Tujuan perkawinan sebagai ketenangan jiwa atau sakinah sesungguhnya menunjukkan bahwa perkawinan di dalam Islam itu bukan hanya antara dua tubuh, melainkan antara dua jiwa atau dua makhluk yang berakal budi, makhluk intelektual sekaligus spiritual. Karena itu sakinah hanya mungkin wujud kalau ada mawaddah, yaitu cinta yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai. Kalau ada seorang laki-laki melamar perempuan dengan mengatakan begini, "Dek, saya ingin menikahimu karena saya bahagia bersamamu," maka ini adalah mawaddah. Dampak dari cinta itu adalah kemaslahatan pada pihak yang mencintai. Apakah mawaddah itu baik? Tentu saja, tapi tidak cukup. Karena kalau laki-laki dan perempuan memasuki dunia pernikahan hanya dengan mawaddah, lalu mawaddahnya tipis dan luntur, maka cinta itu akan menjadi egois, yakni mementingkan kemaslahatan hanya untuk diri sendiri. Karena itu mawaddah harus disertai dengan rahmah. Rahmah adalah cinta yang memberi kemaslahatan pada pihak yang dicintai. Kalau seorang laki-laki melamar calon istrinya dengan mengatakan, "Dek, saya ingin menikahimu karena ingin kamu bahagia," maka ini adalah contoh dari rahmah. Apakah rahmah itu baik? Tentu saja. Tapi rahmah saja tidak cukup, karena kalau hanya rahmah, orang bisa menjadi lilin yang membakar dirinya demi kebahagiaan orang lain, dan itu tidak akan sakinah. Karena itu, sahabat ruang publik, untuk menjadi sakinah, maka mawaddah warahmah itu menjadi penting. Cinta yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri masing-masing sekaligus suami atau istrinya. Karena itu sakinah sesungguhnya bermakna ketenangan jiwa sebagai makhluk yang berakal budi, makhluk fisik, intelektual sekaligus spiritual. Karena itu kebutuhan yang perlu diperhatikan dalam menjaga sakinah itu adalah kebutuhan kedua belah pihak, bukan hanya suami, tapi juga istri, bukan hanya istri, tapi juga suami. Dan kebutuhan
manusia itu sebagai makhluk intelektual dan spiritual tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan, melainkan juga kebutuhan untuk dipertimbangkan pendapatnya, dipertimbangkan apa yang dirasakannya. Puasa semoga bisa menuntun kita, menggembleng diri kita masing-masing untuk punya kesadaran sebagai bukan hanya makhluk fisik, meskipun puasa itu hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa sesungguhnya juga adalah menggembleng mental di hadapan kesenangan yang bersifat fisik, supaya jati diri manusia termasuk sebagai suami istri, sebagai makhluk intelektual dan spiritual atau makhluk yang berakal budi tidak luntur. Sakinah dan puasa ini sesungguhnya saling berkaitan erat karena puasa sesungguhnya menggembleng kita untuk tidak hanya sebagai makhluk fisik, melainkan sebagai makhluk berakal budi yang mampu mengendalikan diri dari segala kenikmatan yang bersifat fisik. Sakinah juga sesungguhnya adalah mengingatkan pada kita sebagai muslim bahwa perkawinan itu tidak hanya antara dua tubuh, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam keluarga itu bukan hanya fisik tetapi juga non-fisik. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.